Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pondok pesantren adalah salah satu model lembaga pendidikan yang memiliki keunikan, kekhasan, dan keunggulan tersendiri, terutama dari sisi transmisi dan internalisasi nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai spiritual bagi para santri dan masyarakat sekitar pesantren. Pondok pesantren memiliki tradisi keilmuan yang spesifik, bahkan sering disebut lokal jenius dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, pesantren juga tidak sedikit yang menggarap bidang-bidang ekonomi, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Sejarah pesantren adalah sejarah tentang survival stories, sejarah tentang ketangguhan, daya tahan, menghadapi dinamika dan persoalan yang dihadapi pesantren dari eksternal maupun internal pesantren. Cerita pesantren juga adalah cerita tentang perlawanan dalam banyak bentuk. Dulu perlawanan terhadap penjajah, perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap persoalan-persoalan masyarakat sekitarnya. Cerita pesantren juga adalah cerita tentang kemandirian. Pesantren bertahan, berkembang tanpa mengandalkan, berharap kepada orang lain. Pilar kemandirian pesantren adalah berakar dari nilai, spirit, dan ruh ma'had. Salah satu jiwa pesantren atau ruhul ma'had adalah kemandirian. Orang pesantren percaya betul dengan statement dalam sebuah kitab kecil yang banyak dibaca di pesantren, Ta'lim Muta'alim. Syekh Azhar Nujib mengatakan, Al-alimu idza kana tama'an la yabqa lahu hurmatul ilmi wa la yaqulu bil haqq. Seorang alim ketika dia berharap diberi, toma, padanya tidak melekat kehormatan ilmu dan dia tidak bisa bicara kebenaran. Itu prinsip yang dipegang teguh oleh kalangan pesantren. Kemandirian pesantren juga berakar dari modal sosial. Dulu pesantren didukung secara total oleh masyarakat sekitarnya. Kemandirian pesantren juga berasal dari kepemimpinan kiainya dan etos bisnis para santrinya. Ada sebuah pernyataan menarik dari seorang peneliti antropolog Amerika, Clifford Geertz. Beliau menulis tentang Religion of Java. Beliau mengamati kalangan santri saat itu, sehingga beliau sampai pada satu kesimpulan, para santri akan menjadi elit ekonomi Indonesia masa depan. Etos bisnis para santri mengalahkan kalangan manapun termasuk etnis Tionghoa. Pernyataan beliau adalah sebuah penilaian tentang bahwa etos bisnis, etos kerja para santri saat itu begitu kuat, sehingga beliau meramalkan akan menjadi elit ekonomi Indonesia masa depan. Soal kemudian hari ini bagaimana, tentu ini layak kita kaji bersama-sama. Hari ini jumlah pesantren terus bertambah. Setelah lahirnya Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren, Kementerian Agama mencatat tidak kurang dari 11.000 pesantren, dan totalnya hari ini adalah ada sekitar 41.220 pesantren di Indonesia. Tentu kondisi masing-masing pesantren berbeda-beda. Ada pesantren yang sudah sangat lengkap, begitu kaya raya, dukungan berbagai macam infrastruktur dan sarananya dan jaringannya. Namun tidak sedikit pondok pesantren yang masih tertatih-tatih untuk sekedar memenuhi kebutuhan subsisten untuk lancarnya kegiatan belajar mengajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat pesantren dimanapun berada, apa ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk menjaga kemandirian pesantren dan mempertahankan marwah pesantren? Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, pesantren harus mempertahankan modal sosial yang dimiliki. Modal sosial yang dimaksud adalah dukungan masyarakat seluas-luasnya terhadap pesantren. Cara mempertahankannya adalah pesantren harus semakin peka, mampu menyuarakan, menyerap, dan memperjuangkan persoalan-persoalan masyarakat sekitar pesantren melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pesantren. Dengan cara itu, dukungan masyarakat akan semakin kuat dan modal sosial pesantren akan terus bertambah. Kemudian pesantren harus menjaga modal kapital pesantren, aset-aset tetap pesantren. Dapat dipastikan seluruh pesantren adalah wakaf, karena para pendiri pesantren mendirikan pesantren untuk selama-lamanya dan untuk kemanfaatan sebanyak-banyak orang.
Niat semacam itu dalam perspektif fikih adalah wakaf. Oleh karena itu harus dipertahankan dan dijaga dan dikembangkan aset wakaf yang dimiliki pesantren. Pesantren juga harus menambah berupaya untuk menggairahkan, menggerakkan potensi lain, zakat, infak, sedekah sebagai modal operasional pesantren. Dua-duanya harus ada. Operasional ekspenditur, zakat, infak, sedekah, dan kapital ekspenditur sebagai modal tetap untuk meyakinkan pesantren terus ada dan terus bergerak dan eksis. Yang kedua, pesantren harus bertransformasi. Transformasi yang dimaksud adalah pesantren tidak hanya sebatas bergerak pada sosial ekosistem yang cost center membutuhkan biaya, namun pesantren hari ini harus membangun bisnis ekosistem yang profit center, menghasilkan keuntungan. Tentu tanpa menghilangkan misi dan khitoh pesantren yang bergerak pada wilayah-wilayah sosial untuk melayani masyarakat. Namun hari ini dibutuhkan dukungan yang kuat. Sosial ekosistem harus didukung oleh bisnis ekosistem. Untuk itu pesantren tentu harus punya kecakapan dalam membaca potensi dan menggerakkan potensi-potensi pesantren. Hari ini setidaknya ada 9 sampai 14 potensi bisnis yang ada di lingkungan pesantren. Dari soal kebutuhan pangan, sandang, tabungan, pembiayaan, sampai kebutuhan ibadah, travel, haji, dan umroh. Kegiatan-kegiatan itu dapat dimaksimalkan oleh pesantren, tentu sesuai potensi dan yang dimiliki oleh masing-masing pesantren. Pesantren juga memiliki potensi filantropi yang kuat. Banyak pesantren yang memiliki ribuan alumni. Banyak pesantren yang memiliki banyak santri. Seandainya masing-masing santri bergerak untuk mengumpulkan wakaf uang misalnya, pasti akan melahirkan potensi wakaf uang yang sangat besar. Seandainya 41.220 pesantren yang ada di Indonesia, satu pesantren mengumpulkan 1 juta saja minimal dana abadi dan wakaf tunai, maka akan terkumpul setidaknya 41 miliar 220 juta yang dimiliki oleh kalangan pesantren. Hari ini konon ada hampir 5 juta jumlah santri. Seandainya separuh santri saja 2,5 juta melakukan gerakan wakaf uang 1 juta, maka akan terkumpul dana abadi pesantren setidaknya 2,5 triliun. Tentu ini potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh pesantren. Oleh karena itu yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah pesantren harus memiliki kesadaran kolektif untuk membangun ekosistem pesantren. Seluruh pesantren adalah satu kesatuan, tidak terpisah-pisah, tidak lagi dibaca antar pesantren sebagai kekuatan kompetitor. Hari ini kita harus bergerak pada kemampuan bersinergi, bahkan lebih jauh adalah membangun kesadaran ekosistem. Kesadaran ekosistem adalah kesadaran di mana seluruh sub-subsistem termasuk pesantren-pesantren memiliki kesadaran yang sama untuk bergerak, mengumpulkan, memaksimalkan potensi yang dimiliki, termasuk potensi wakaf uang, wakaf tanah, dan aset-aset lain yang dimiliki pesantren. Sahabat-sahabat pesantren dimanapun berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini Badan Wakaf Indonesia sedang berikhtiar untuk melakukan optimalisasi aset wakaf melalui business matching. BWI menjadi agregator dan kolaborator seluruh potensi wakaf, termasuk potensi wakaf yang dimiliki pesantren. Pesantren yang memiliki aset wakaf tanah dapat dikaji dan dihubungkan dengan kekuatan potensi investasi, baik yang dilakukan dan potensi yang dimiliki oleh nazir-nazir wakaf uang maupun kekuatan lain di luar pesantren. Dengan cara itu, seluruh potensi wakaf yang dimiliki oleh masyarakat dan pesantren akan optimal, produktif, dan dapat mendukung kemandirian pondok pesantren. Badan Wakaf Indonesia mendorong seluruh pesantren untuk memulai gerakan dana abadi pesantren, gerakan wakaf uang yang melibatkan para santri dan para alumninya dan seluruh pemangku kepentingan pesantren. Dengan cara itu, pesantren akan memiliki dana abadi dan BWI dapat mengorkestrasi potensi itu untuk diarahkan pada pengembangan sektor real yang bersinggungan dengan pesantren atau investasi di sektor finansial, misalnya melalui cash wakaf link sukuk, obligasi negara,
Dengan cara itu, insya Allah pesantren memiliki posisi tawar dan harga diri setidaknya di mata negara. Beberapa ikhtiar tersebut insya Allah akan menjadi upaya kolektif kita untuk menjaga, mempertahankan Kementerian Pesantren dan memperkokoh harga diri dan marwah pesantren. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.